Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Di dalam hidup ini ada begitu banyak hukum yang berlaku. Ada hukum fisik, kalau benda dari atas mempunyai berat jenis tertentu, dilepas dia pasti akan jatuh ke bawah. Tidak mungkin ke atas atau ke samping, atau cari lubangnya sendiri, nggak bisa. Itu ada hukum fisik. Dan juga ada hukum lain dalam kesehatan. Apa yang kita makan, itu yang membuat kita sehat. Tidak bisa sebaliknya. Itu adalah hukum yang sederhana, yang harus diterima saja, karena kita tidak bisa ngeyel. Kalau saya makan cabai ya pedes. Tidak bisa kita makan cabai terus manis. Nah, itu namanya bukan cabai. Hal-hal seperti itu juga terjadi di dalam hal pertumbuhan. Hidup ini yang paling utama adalah bertumbuh. Makin baik, makin bijaksana, makin tangguh. Nah, itu yang paling penting dalam hidup ini. Tetapi untuk bertumbuh itu ada hukumnya, ada aturannya. Kalau kita mengikuti aturan itu, hukum itu, pertumbuhan kita jadi lebih mudah dan lebih subur. Hukum pertumbuhan itu gampang, yaitu memberi pupuk dan menyirami, hanya itu. Sesuatu yang disiram dan diberi pupuk pasti bertumbuh. Itu sudah pasti. Kalau tidak diberi pupuk, tidak disirami, akan tumbuh rumput yang kemudian menghambat pertumbuhan, nutrisinya kurang, tidak bertumbuh. Sesederhana itu, ada hukumnya. Maka kalau kita tidak bertumbuh dalam kepribadian, dalam hidup rohani, dalam relasi, kemungkinan besar karena kita tidak mengikuti hukum pertumbuhan. The law of growth. Nah, apa saja the law of growth itu? Apa saja prinsip-prinsip atau hukum untuk membuat kita bisa bertumbuh dengan maksimal? Yang pertama adalah berbicara makin sedikit. Itu hukum yang pertama. Itu pupuk yang pertama. Makin sedikit kita ngomong. Makin banyak kita ngomong, kita makin sedikit bertumbuh. Tapi makin sedikit berbicara, kita makin bertumbuh. Mengapa bisa? Karena ketika kita berbicara, kita hanya mengulangi apa yang sudah kita tahu. Lalu bagaimana kalau kita mengurangi berbicara? Ya, kita mengurangi bicara, tetapi menambah tindakan, menambah action. Biarkan yang berbicara itu prestasi kita. Nah, itu berarti kita sedikit berbicara tetapi fokus pada prestasi. Itu maksudnya. Kalau kita sedikit bicara dan fokus pada prestasi, nanti yang akan berbicara itu prestasi kita. Dan orang lebih percaya kepada kita karena melihat apa yang kita hasilkan. Kita sendiri lebih percaya diri. Nah, itu berarti kita bertumbuh. Perhatikan orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu jarang ngomong. Kalau yang ngecipris bunyi terus, itu biasanya tidak produktif. Karena energinya habis untuk ngomong, untuk bicara. Apakah berarti bicara tidak penting? Penting. Tetapi kita menguranginya. Energinya lebih difokuskan untuk bertumbuh dan menghasilkan prestasi, produktif. Biarkan tindakan kita, prestasi kita yang lebih berbicara daripada mulut kita. Kalau yang lebih berbicara mulut kita dan bukan prestasi kita, atau tidak seimbang, kita akan dianggap sebagai orang yang omong kosong saja. Itu hukum yang pertama untuk pertumbuhan. Hukum yang kedua adalah listen more, dengarkan lebih banyak. Karena dengan mendengarkan itu kita mencintai. Mencintai itu sama dengan mendengarkan. Orang yang kita dengarkan sungguh-sungguh, penuh perhatian, itu merasa dihargai, merasa penting, merasa dicintai. Itu yang pertama. Dengarkan lebih banyak.
Yang kedua, mendengarkan itu berarti belajar, bertumbuh. Makin mengerti, makin memahami, makin mampu mencintai, makin sayang. Karena kita mendengarkan. Tak kenal maka tak sayang. Cara mengenalnya adalah mendengarkan. Bahkan mendengarkan itu bisa menimbulkan kebahagiaan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Iman tumbuh dari pendengaran, jadi mendengarkan. Maka kalau yang banyak omong, tidak mendengarkan, tidak bertumbuh, bahkan tidak bahagia. Maka dalam pertumbuhan untuk mempunyai hidup yang lebih baik adalah lebih banyak belajar mendengarkan. Itu hukumnya. Hukum yang kedua. Nah, hukum yang ketiga adalah observe more. Mengamati lebih banyak. Mengamati itu terutama mengamati reaksi-reaksi orang dan reaksi-reaksi kita sendiri. Kita mengenali apa yang membuat kita bisa bahagia. Kita mengenali apa yang bisa membuat kita itu nyaman. Kita mengenali apa yang membuat diri kita itu bisa bertumbuh. Kita kenal. Ada seorang sahabat yang cerita kepada saya, oh rupanya Romo, saya itu membutuhkan udara pagi. Jadi kalau saya bangun pagi, terus jalan-jalan, wah saya itu merasa segar, energized, antusias. Dan sepanjang hari itu jadi nyaman saya. Rupanya itu, nah itu namanya observer, lebih observance, lebih mengamati, memperhatikan reaksi-reaksi diri kita. Jangan seperti kisah seorang pedagang kerbau. Suatu ketika pedagang kerbau ini mau jualan kerbaunya, 3 ekor. Lalu dari tempatnya itu tidak ada jalan kecuali pesawat. Dan pesawatnya pesawat kecil. Maka dia bilang kepada pilot, mau nggak membawa 3 ekor kerbau saya ke kota sebelah? Mau saya jual. Dan pilotnya lihat kerbaunya gede-gede mengatakan, nggak bisa. Kalau 1 bisa, kalau 3 ya nggak bisa. Ini pasti nanti akan nyangkut di suatu tempat, nggak mungkin. Dan dia ngotot, tidak, tahun lalu bisa. Pilotnya ragu-ragu, tapi akhirnya karena ada tawaran yang menarik dan ada jaminan bahwa tahun lalu bisa, maka oke dicoba. Tapi dengan ragu-ragu, 3 ekor kerbau itu masuk, dia juga masuk. Lalu terbang, dan benar di tengah jalan akhirnya nyangkut di sebuah bukit. Untung nggak apa-apa, nyangkut saja berhenti gitu, karena ada semak yang bisa menahan mereka. Tidak mengalami kecelakaan, tapi ya nggak bisa terbang lagi. Dan pilotnya ngomel-ngomel, keluar dari pesawat, kerbaunya dikeluarkan, dan dia ngomel, bener kan saya udah bilang kita pasti nggak bisa, pasti nyangkut. Dan pedagang kerbau itu lihat ke kanan, oh iya ya, kayaknya tahun lalu juga nyangkutnya di sini. Alah, nah, itu namanya tidak belajar dari pengalaman, non-observance. Maka itu lebih mengamati, lebih teliti, lebih penuh perhatian terhadap reaksi-reaksi yang kita alami, kita terima. Nah, yang keempat adalah mengurangi sikap reaktif. Jangan cepat-cepat bereaksi. Diendapkan dulu, direnungkan dulu. Ada pepatah orang bijak mengatakan, reaksi pertama saya tidak bertanggung jawab. Tetapi reaksi yang kedua, nah saya bertanggung jawab. Maka jangan langsung bereaksi. Karena itu berarti belum kita pikirkan benar-benar. Yang kedua, itu berarti kita digerakkan oleh emosi. Kita tidak menguasai emosi kita. Musashi mengatakan, Musashi itu samurai terkenal sepanjang sejarah. Dia mengatakan, kuasailah emosimu. Kalau kamu tidak menguasai emosimu, nanti musuhmu akan menggunakan emosi itu untuk melawan dirimu. Nah, itu berarti non-reaktif. Jangan cepat-cepat bereaksi. Dipikir dulu, tenang dulu. Maka kemudian kita akan bertumbuh.
Itulah keempat hukum pertumbuhan. Mengikuti keempat hukum itu pasti bertumbuh, itu pasti. Namun, dalam semuanya itu, kita tetap harus take action. Jangan hanya mendengarkan saja, harus bertindak. Biarkanlah tindakan kita berbicara lebih banyak daripada kata-kata kita. Dan dalam melakukan itu semua, please non-reaktif. Karena sadar kita begitu dicintai oleh Tuhan. Sehingga kita melakukannya baik mengurangi pembicaraan, lebih banyak action, maupun juga ketika kita mengamati dan non-reaktif, kita menjalaninya dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.